Informasi tentang cuaca sangat diperlukan dalam perencanaan aktivitas luar ruangan dan perjalanan jarak jauh. Akan tetapi sangat sulit untuk membandingkan cuaca dari satu daerah dengan daerah lainnya secara real time. Permasalahan ini yang akan kami selesaikan melalui tugas proyek 2 mata kuliah Computational Thinking. Pada proyek ini, kami akan membuat aplikasi pelacak cuaca berbasis web menggunakan Python dan Streamlit. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi secara real-time dengan memanfaatkan database dari Open Weather Map menggunakan API. Permasalahan utama adalah bagaimana menyajikan data cuaca secara informatif dan komprehensif, termasuk menampilkan statistik suhu antar kota secara visual. Ada 4 berpikir komputasional atau 4 pilar. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, dan yang terakhir ada algoritma. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah membagi masalah besar menjadi masalah-masalah kecil sehingga mudah untuk mendapatkan solusi. Pada proyek ini kami membagi masalah-masalah besar atau memecah proyek menjadi beberapa langkah. Yang pertama, mengambil data API. Yang kedua adalah pengelolaan data cuaca, selanjutnya perhitungan statistik suhu dan visualisasi data. Selanjutnya adalah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah mengenali kesamaan atau perbedaan karakteristik dari berbagai masalah atau fenomena. Tetapi memiliki keterkaitan atau mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah tadi. Untuk proyek kami, pengenalan pola yakni mengidentifikasi pola penggunaan API, format URL, dan response JSON, dan pola pengolahan data untuk ditampilkan ke Streamlit. Selanjutnya adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah fokus pada informasi yang penting saja, jadi mengabaikan detail-detail yang tidak penting. Untuk proyek kami, abstraksi ini mengabaikan detail teknis database API yang begitu besar, jadi kami hanya memfokuskan pada parameter yang kami butuhkan untuk proyek kami, yakni suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah desain algoritma atau algoritma. Algoritma sendiri adalah menyusun langkah-langkah. Pada proyek kami membuat fungsi untuk mengambil data. Yang kedua, kami menampilkan informasi di antar muka. Selanjutnya kami menghitung statistik suhu menggunakan NumPy. Selanjutnya kami membuat grafik visualisasi menggunakan Matplotlib. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma. Nah, algoritma itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pseudocode dan juga flowchart. Nah, kelompok kami memilih untuk menggunakan flowchart, dan berikut adalah flowchart dari program kelompok kami yang telah dibuat. Yang pertama yaitu ada start, di mana start ini tuh program dimulai, kemudian lanjut ke set API key, di mana program telah mengeksekusi API key yang sudah kita input ke dalam code. Selanjutnya yaitu display, title, and instruction, di mana program ini nanti akan menampilkan judul aplikasi dan juga petunjuk penggunaan bagi para pengguna. Kemudian yaitu ada input cities, di mana pengguna diminta untuk memasukkan nama-nama kota yang ingin diperiksa datanya cuacanya. Dan yang kelima ada tuh split city, yaitu program memisahkan daftar kota berdasarkan format input pengguna seperti pemisah koma ataupun spasi. Kemudian ada initialize cities data, di mana program menyiapkan variabel untuk menyimpan data cuaca dari kota-kota yang telah dimasukkan dalam input city tadi. Selanjutnya itu ada for each city in cities, yaitu program mulai memproses tiap kota dalam daftar. Dan selanjutnya yaitu ada fetch weather data, di mana program yang diambil, program data cuacanya untuk kota oleh para pengguna itu tadi menggunakan API key. Kemudian selanjutnya itu is data valid. Jadi di sini tuh datanya valid atau tidak seperti itu. Jika valid, maka program akan menampilkan display weather dan juga add cities data. Jadi jika valid tadi berarti akan ditampilkan informasi cuaca kota tersebut dan juga ditambahkan ke kumpulan data seperti itu. Dan jika tidak valid, maka akan ditampilkan pesan error atau display error untuk kota tersebut dan melanjutkan ke kota berikutnya. Kemudian yaitu selanjutnya ada is more than one cities. Jadi di sini yaitu setelah semua kota diproses, program memeriksa nih apakah ada lebih dari satu kota dalam daftar. Jika iya, maka program akan membuat grafik perbandingan suhu antara kota-kota tersebut, yaitu plot temperature graph.
dan kemudian selesai. Nah, jika tidak, maka program akan langsung selesai. Kemudian yang terakhir yaitu adalah end, yaitu program selesai menjalankan proses. Program yang telah kami buat memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, mampu menampilkan data cuaca secara real time dari berbagai daerah. Yang kedua, antarmuka yang sederhana dan program mudah digunakan karena pengguna hanya perlu menginput nama daerah. Yang ketiga, visualisasi data dan analisis statistik yang membantu. Yang keempat, fleksibel untuk pengembangan lebih lanjut. Misalnya penambahan AI yang mampu menampilkan kondisi cuaca dari daerah yang akan dilewati selama perjalanan. Dan yang kelima, mampu menerima input dari berbagai bahasa. Kekurangan dari program yang telah kami buat yakni yang pertama, tidak dapat menampilkan data dari daerah yang belum tersedia di Open Weather Map. Yang kedua, tidak menampilkan data jika terdapat kesalahan penulisan nama daerah. Kemudian yang ketiga, terkadang menampilkan data dari daerah lain dengan nama yang sama.